Gitu. Karena hadis Nabi SAW menyampaikan tadi, salah satunya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Maka seorang muslim itu, gitu ya, salah satu dari hasil kita belajar adab ya adalah menjadi orang yang selalu berusaha bermanfaat buat orang lain. Itu aja. Apapun yang kita punya, apapun yang ada pada diri kita, karunia yang sudah Allah berikan kepada kita, maka niatnya adalah untuk bisa jadi manfaat buat orang lain. Itu. Makanya juga termasuk ini apa Bu namanya ya? Ini penjabaran lebih lanjut, praktek lebih lanjut dari hasil kita belajar agama. Bahwa hasil orang belajar agama adalah bukan cuma sekedar bagus ibadahnya, tapi juga apa? Harus makin bagus kepada sesama manusia. Bukan cuma jadi baik hablum minallahnya, tapi juga harus baik hablum minannasnya, kan gitu. Nah, apa salah satu bentuk baik hablum minannasnya, makin baik hablum minannasnya adalah tadi, bukan cuma punya akhlak yang baik, tapi lanjutannya apa? Dirinya itu, seorang muslim yang belajar agama itu adalah apa? Dia jadi makin manfaat buat orang lain gitu. Sehingga apa? Sehingga orang itu terbantu, sehingga orang lain itu dengan keberadaan kita teh senang gitu ya. Makanya apa? Di kemarin ya, di hadis-hadis sebelumnya kita belajar apa Bu? Bahwa tugas kita untuk bermanfaat buat orang lain itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, betul nggak? Kemarin apa kita belajar? Satu, pakai tenaga. Ya nggak? Kita sendiri yang melakukan amal solehnya, betul? Nggak bisa, maka ngajak orang. Nggak bisa dikerjakan sendiri, kerjakan bareng-bareng, ya kan? Kalau bareng-bareng juga nggak bisa, maka apa? Nyumbang uangnya, sedekah, pakai harta jihadnya, ya, gitu. Beramal solehnya pakai harta. Ketika pakai harta juga nggak bisa, minimal, nah ada tenaga yang bisa kita bantu, ya nggak? Tenaganya nggak ada juga, udah nini. Mau lisan, apa lisannya? Ngajak orang lain. Yuk, misalnya mau ada kerja bakti, atau kemarin nih masjid butuh sound system misalnya kayak gitu, harus diperbaiki. Ayo siapa yang mau ikut nyumbang? Boleh. Enggak juga, maka apa? Yang terakhir Bu, diam. Kenapa harus diam? Minimal jangan berkomentar yang negatif gitu. Ya, kenapa kadang suka ada aja nyumbang nyumbang tenaga tidak, beramal solehnya tidak, nyumbang hartanya enggak, terus komentarnya negatif. Sound system masih bagus, hayang diganti. Itu mah kelakuan pengurus, misalnya kayak gitu. Itu ada aja Bu yang begitu. Ya, tapi apa? Tapi tugas kita adalah tadi, bimbingan Nabi menyampaikan, sok jihad, kerjakan amalnya sendiri. Gak bisa kerjasama barengan sama orang lain. Gak bisa juga nyumbang tenaganya semampunya. Gak bisa nyumbang harta. Gak bisa harta, minimal diam. Ya, ngajak dulu orang. Gak bisa ngajak, maka minimal jangan berkomentar yang negatif. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang bismillahirrahmanirrahim, kita masuk hadis 231. Judul 117, ucapan yang baik. Ada? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Yazid Al-Khatimi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Sedikit kalimatnya dulu. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik adalah shadaqah. Dan ini sudah diulang di hadis 224. Berarti apa Bu? Semua perbuatan baik yang ibu lakukan adalah bernilai sedekah. Ya,
Ibu, pahala udah banyak belum? Kan selalu belum jawabannya. Iya enggak? Butuh banyak enggak? Butuh. Maka jadilah orang baik. Itu teh nilai sedekah buat ibu. Mama kenapa sih meni baik-baik teh? Nah, pahala mama teh cuman sedikit. Mama teh butuh pahala yang banyak, dosa yang masih banyak teh. Makanya harus jadi orang baik. Karena kata Nabi, kullu ma'rufin shadaqah. Wis, ibu teh gaya hafal hadis. Bu, gampang bu ini bu, apa? Kullu ma'rufin shadaqah. Hade bisa. Hade bu ini bu, beneran. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Wah, masya Allah. Nah, nanti teh ibu teh pulang teh gitu tah. Ya, sama bapak teh ditanya, mah belajar nanti kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Masya Allah. Kumaha cenah mah hadis 224. Ya, mau maksudnya hanya penjelasannya di ditu. Kumaha penjelasannya? Soalnya nyalira cerita. Ya, gitu. Bahwa apa? Bahwa kalau kita berbuat baik, itu nilainya sedekah. Ya, perbuatan baik yang mana bu? Tetap syaratnya harus ikhlas. Karena Allah. Kan ada nggak orang berbuat baik pengen dipuji orang lain? Ada nggak orang berbuat baik pengen dapat jabatan? Ada. Nah yang gitu-gitu mah ya nggak tahu catatan pahalanya gimana gitu. Ya. Tapi kalau yang kita ubah adalah ibu mah pengen jadi orang baik, gitu. Nah yang gitu bu, yang jadi nilai sedekah. Ya, kenapa? Biar jadi pahala di sisi Allah aja. Pengen apa? Pengen nabung buat nanti kalau meninggal gitu. Kemarin ada artis meninggal ya? Almarhumah Marissa Haque. Padahal sehat ya? Sehat, masih aktivitas, masih apa bu? Ya pokoknya masih biasa aja gitu. Ya masih ngajar, masih apa? Tapi terus apa? Meninggal malah. Ya tuh gitu. Dan yang beredar videonya beliau bilang apa? Di salah satu kelasnya ketika ngajar, ngisi seminar gitu. Pokoknya bu kita mah nabung gitu ya, ngumpulin pahala gitu katanya. Ya biar apa? Biar husnul khotimah, biar nanti masuk surga. Simpel. Kan ibu juga begitu. Ya nggak? Ibu kan selalu niat nanti kan lillahi ta'ala ibu mah. Nyata tuh yakin gitu ya teh kumaha. Gitu. Ya, udah aja. Ya. Bu kenapa sih baik banget segitu si itu TPK sebelin ke ibu udah harus jadi orang baik. Ya, gitu. Karena perintah Nabi. Emang Nabi bilang apa? Kullu ma'rufin shadaqah. Shadaqah unggul ibu mah. Iya, gitu. Baik. Jadi gitu ya, Bu. Apa tugasnya? Jadi orang baik. Udah. Jadi orang baik. Keluar dari sini hasil ibu belajar ngaji adalah apa? Jadi orang baik. Udah. Bu, kalau jadi orang baik ngomongkeun batur moal. Nyinyir ke orang lain enggak? Enggak. Ngadelek moal. Tah eta kurangin dah. Ya, jadi orang baik itu kan udah, nggak usah banyak komentarin orang lain. Selalu lah satu lagi tambahannya, apa Bu? Tadi dosa kita udah habis belum? Belum, ngapain atau ngurusin dosa orang? Laras deh. Iya, kita tuh kan kadang suka gampang ya ngelihat dosa orang mah ya. Selalu contohnya, ibu kalau ngaji sendiri butut, tapi begitu orang lain ngaji bisa nyalahkeun. Butut ngajina. Emang ibu halus? Betul, butut oke. Ya, tapi kita tuh gitu. Bawa apa Bu? Bawaannya. Orang itu ya bawaannya adalah apa? Suka gampang ngoreksi orang lain. Padahal dirinya sendiri butut. Ya? Baik, sudah kita lanjutkan karena itu pengulangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 232.
Dari Anas, ia berkata, jika Rasulullah SAW diberi sesuatu, ya, beliau berkata, bawalah pergi ke fulanah karena ia adalah temannya Khadijah. Bawalah pergi ke fulanah karena ia dahulu mencintai Khadijah. Ya, ngerti Bu? Nabi, ini kalau dari hadis ini dulu ya. Bahwa apa? Rasulullah SAW itu kalau dapat hadiah sesuatu atau dikasih apapun, ya, selain beliau makan tentunya atau beliau pakai, salah satunya adalah kalau bisa dibagi, maka apa? Nabi akan, salah satu yang Nabi bilang adalah tolong bawa ke si Anu. Kenapa? Karena dulu dia temannya Khadijah. Paham? Ya? Nanti dapat sesuatu lagi, maka apa? Sama, Nabi akan begitukan juga. Tolong bawa ke fulana, bawa ke anu, bawa ke anu, kasih juga anu gitu. Ya, ibu itu kasih juga, tolong kirim ke ibu itu gitu. Kenapa? Karena dulu dia itu sangat sayang sama istri saya gitu. Apa pelajarannya? Kita lihat dulu kandungan hadisnya ya. Yang pertama, dalam hadis di atas terdapat penjelasan tentang berbagai keutamaan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid ya radhiyallahu anha, dan betapa kedudukan beliau itu sangat tinggi di hati Nabi SAW. Ya, dari sini Bu, nah kita belajar dulu ya, kita belok dulu sedikit bahwa apa? Bahwa ternyata Rasulullah itu juga tetap memperhatikan siapa-siapa yang dulu jadi teman almarhumah istri beliau. Ya, siapa-siapa yang jadi teman istrinya Ibunda Khadijah. Berarti apa? Meskipun Ibunda Khadijah sudah wafat, tapi Nabi itu tahu siapa aja temannya dan tetap apa? Tetap diperhatikan. Kenapa? Karena ingat bahwa apa? Oh dulu tuh itu tuh temannya Khadijah, kirim. Ya, berarti apa? Bukan kalau sama temannya aja ingat, berarti sama almarhumah istrinya. Makanya kan di hadis lain kan Ibunda Aisyah itu pernah cemburu lah. Beliau bilang kan gini, tidak ada wanita yang lebih aku cemburui bahkan ketika dia sudah wafat selain Khadijah. Kenapa? Karena meskipun Ibunda Khadijah sudah wafat, sama Nabi apa? Terus-terusan disebut-sebut. Gitu. Apa pelajarannya buat kita Bu? Maka bentuk berbuat baiknya pun terkadang tidak harus selalu kepada teman kita aja, tapi mungkin kepada teman dari pasangan kita, baik ketika pasangan kita masih hidup ataupun sudah nggak ada. Ya, ibu, kan suami ibu teh punya teman. Maka apa? Ketika misalnya dapat apa, misalnya teh, ya bapak teh ada yang ngirim apa gitu misalnya. Terus apa? Tuh kasih atuh teman bapak, gitu. Kirim, atau asa udah lama teman bapak nggak ketemu, coba tanyain kabarnya, gitu. Intinya apa? Untuk juga perhatian kepada teman-teman dari pasangan kita. Tapi ini jangan jadi salah sangka ya. Naon kamu jadi perhatian ke teman saya? Kamu ada apa-apa ya? Bukan. Poinnya adalah apa? Berbuat baik itu bahkan kepada teman kita sendiri. Ya, misalnya sama ibu juga kan punya teman-teman, ya kan? Gitu. Ibu dapat hadiah apa? Kirim tuh ke teman. Sok itu kan, curigaan tuh iya mah dan palingan ibu teh ngahuleng dari tadi teh, ya, nggak relate dengan ini, ya, bahwa apa? Tadi untuk memberi untuk memberikan kebaikan, berbagi kebaikan kepada orang-orang sekitar kita. Itu dulu lah poinnya lah. Ya, bahwa ibu kalau dapat sesuatu, dapat hadiah, dapat apa, bagi-bagi. Ibu pernah nggak? Atau nggak usah gitulah. Ibu
suka ngasih sabrang-abrang ke saya. Tah opat wae donat wae opat tinggal kumaha ngunyahna keur ngajar. Ya kan? Gitu. Misalnya, ibu suka ngasih banyak sama saya. Maka apa? Wah, ini kayaknya kalau saya makan semua nggak akan habis. Maka gimana? Bagi. Tetangga kebagian, saudara kebagian, ponakan kebagian, kan senang. Ya enggak? Iya, dan ibu tetap dapat pahalanya. Ngasih hadiah itu kan berpahala. Apa pun tadi hadis Nabi Bu? Pokoknya ini. Iya, apa Arabna heula tuh. Arabna heula niron heula. Mana tadi? Kullu ma'rufin gitu. Ya. Ibu mah ditanya gitu ruas, no tadi. Ya, gitu. Kullu ma'rufin sadaqah. Ya. Jadi termasuk ya, punten rada ngacak. Tapi poinnya gini Bu, termasuk ibu nggak usah marah kalau ngasih sesuatu ke orang, terus sama orang itu tadi kasihin lagi ke orang lain. Nggak usah marah. Ibu ngasih donat ke saya, sama saya dikasihin lagi. Ibu tong ambek. Ustaz mah donat teh abi teh bikin spesial buat Ustaz. Kalau diberikan ke tetangga, nggak usah. Kenapa? Karena kullu ma'rufin udah sedekah gitu. Ya, nggak bisa, nggak apa-apa. Kenapa? Ibu tetap dapat maksimal pahalanya. Gitu. Tetap dapat maksimal ke pahalanya. Tenang aja. Ya, dan pasti ya nggak akan saya kasihin semua juga. Pasti dimakan dulu kan, gitu. Tapi ketika bisa bermanfaat buat orang, kenapa tidak? Oke? Nah, itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Nabi itu kalau dapat apa-apa suka bagiin lagi, kasih temennya Khadijah, kasih kirim gitu. Ya, kan ibu juga suka gitu ya. Ibu sok ngirim tuh, ngirim naon? Bu, ngirim piring kosong gitu mah. Ya, gitu. Satu lagi, poin kedua, selayaknya seseorang mengirim hadiah kepada para sahabat dan kerabat istrinya atau pasangannya. Ya, sama. Sebetulnya ini adalah hal yang baik. Untuk apa? Misalnya teman-teman ibu ada berapa orang? Pengen ngasih buat teman-teman boleh gitu. Ya, kalau ada rezeki, pengen masihan boleh, silakan. Ya, ibu dari mana? Ingat sama ibu-ibu asalam pengen ngasih Allah Jawa ding loba deh. Ya Bu, bagi-bagi sama ibu teh. Itu teh bagus apa-apa. Ya, ibu jalan-jalan sama bapak, terus mau beli oleh-oleh, ingetin, Pak jangan lupa teman bapak kasih. Kalau ada rezeki ya, itu. Terus bapak juga ngingetin, Bu jangan lupa teman ibu juga kasih tuh, ibu-ibu pengajian misalnya. Kebantu ibu pengajian mah gitu. Oh ya udah we kasih berapa misalnya. Boleh nggak apa-apa. Kan udah Ustaz mah tadi disebut untuk ya, karena selalu. Satu lagi, ibu masih ingat ya bahwa urutan dari berbuat baik atau bersedekah itu dimulai dari mana? Keluarga. Apa hadisnya? Hadisnya. Apa dalilnya, ayatnya? Masih lupa? Quran surat Al-Baqarah ayat 215. Tambahin di situ. Catat di situ. Apa? Surat Al-Baqarah ayat 215. Kutiba gitu. Yas'alunaka madza yunfikun gitu ya. Itu. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidain
Ya. Wal akrobin, wal yatama, wal masakin dan seterusnya. Betul? Iya. Betul ya? Nah, berarti apa? Jadi apapun yang tadi ya, kita kan belajar bahwa kullu ma'rufin shadaqah. Tugas kita adalah untuk jadi orang baik. Ya, kemarin kita belajar khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka apa? Udah. Sistemnya adalah tadi kita berusaha berbuat baik, bermanfaat buat semua orang gitu. Ya, dan ingat ya Bu, bahwa sedekah adalah amalan yang paling singkat. Yang paling singkat waktunya, waktu pelaksanaannya. Betul nggak? Ibu kalau sholat berapa lama? 10 menit minimal. Kalau lancar pisan 3 menit beres. Ya kan? Apalagi puasa seharian. Apalagi haji berangkatnya aja sebulan. Ya, umroh seminggu kita berangkat ke sana. Ya. Kalau sedekah, nah sedekah mah tinggal ibaratnya masukin canceling beres. Betul ya? Nah. Dan ingat, salah satu yang paling disesali dan diinginkan orang-orang yang menyesal di akhirat adalah kalau bisa balik lagi ke dunia, mau ngapain? Mau sedekah. Ya, tambahin lagi surat 32 As-Sajdah ayat 12. Ayat 12, halaman 416. Sok lihat dulu. Ada ketemu? Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Lihat kalimatnya Bu. Maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Tuh Bu, orang yang menyesal di akhirat pengen balik lagi ke dunia buat apa? Mengerjakan kebaikan. Jadi orang baik. Apa salah satunya? Tadi berbagi, sedekah. Paham gak kalimatnya? Bu, jadi orang yang sudah meninggal, yang menyesal di akhirat, pengen balik lagi ke dunia untuk jadi orang baik. Kita sekarang masih ada di sini, maka tugas kita jadi orang baik, gitu. Itu teh adalah sesuatu yang sangat diinginkan sama siapa? Sama orang yang sudah meninggal. Gitu. Maka apa? Udah simple, jadi orang baik, beres. Ibu teh hayang ambek, nggak boleh ambek, harus jadi orang baik. Nah, ya. Udah gitu. Kesel apa segala macam, tahan sama ibu, jadi orang baik. Ya, punya sesuatu pengennya mah disimpan, pengennya mah pelit gitu. Tapi apa harus jadi orang baik, harus berbagi kata ibu, bagikeun sama ibu. Gitu. Ya, tugas kita adalah jadi orang baik. Satu lagi Bu, tambahannya adalah di hadis 232 ini adalah apa? Tadi kita itu harus selalu ingat sama teman-teman dari orang yang sudah wafat. Kita pernah bahas ini waktu bab tentang berbakti kepada kedua orang tua. Apa salah satunya? Untuk menjaga silaturahim dengan teman dari orang tua kita, gitu ya. Betul? Nah,
maka apa? Sama, sebetulnya secara umum tugasnya adalah apa? Tugas kita adalah berbuat baik kepada teman-teman siapapun yang sudah wafat. Orang tua, pasangan, meskipun sudah wafat, maka apa? Jaga silaturahimnya. Kenapa Bu? Karena kadang, misalnya gini deh. Dulu teh, waktu misalnya pasangan masih ada, temennya teh suka datang, suka ngobrol, suka cerita, bahkan kadang minta tolong gitu. Terus sama pasangan, ini contoh aja ya. Terus misalnya teh sama suami ibu teh dikasih karunia, kondisinya cerita sama ibu ya, misalnya suami ibu cerita sama ibu, kasihan teman bapak yang itu teh, dia teh sulit lah kondisinya, jadi kita bantu gitu. Ya beras wae 10 kilo mah, misalnya gitu. Terus misalnya wafat nih, kira-kira teman itu masih tetap datang nggak? Teman yang suka minta tolong tetap datang nggak? Biasanya berhenti. Ada sih yang tetap datangnya, itu sopan sebenarnya. Ya. Tapi misalnya itu apa? Berhenti. Nah sama ibu teh tetap dikasih. Itu bentuk kebaikan. Karena kadang apa? Kalau pasangannya sudah wafat ya kitanya juga lupa sama orangnya. Nah itu teh nggak boleh. Bukan nggak boleh ya, maksudnya apa ya? Ya kurang baik lah gitu. Apalagi ketika kita memang ada kelebihan lah secara karunia dari Allahnya. Gitu. Ya ngerti ya Bu? Pokoknya mah jadi orang baik. Lanjut dulu. Hadis 233, Bismillahirrahmanirrahim, sama ini dengan yang tadi, ya. Apa? Nabi bersabda dari Huzaifah. Apa Bu sabda nabinya? Kullu ma'rufin. Oh, tuh tinggal diulang lagi hadisnya juga. Can apal keneh wae. Kenapa diulang lagi Bu? Ditekankan. Kenapa diulang lagi? Saking pentingnya. Apa berarti tugasnya? Catat, fokus jadi orang baik. Tapi kadang kesel Ustaz, iya wajar. Tapi minimal kitanya ingat, oh udah jadi orang baik. Sempet sih marah, tapi udah. Sempet sih kesel, tapi udah. Ya. Siap jadi orang baik Bu? Ya, semoga kita semua dimudahkan ya. Oke, kita masuk ke hadis selanjutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Judul 118. Keluar ke ladang sayur dan membawa sesuatu di pundaknya kepada keluarganya dengan kantong dari pelepah kurma. Oh, panjang ya judulnya. Oke, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 234. Dari Amr bin Abi Qurrah Al-Kindi, ia berkata, ayahku menawarkan saudara perempuannya kepada Salman, tetapi ia menolak dan malah ia menikah dengan bekas budak perempuannya yang bernama Buqairah. Setelah itu sampailah berita itu kepada Abu Qurrah bahwa ada perselisihan di antara Huzaifah dan Salman. Lalu ia mencarinya dan kemudian diberitahu bahwa Salman sedang berada di ladang sayurnya. Abu Qurrah lalu pergi menemuinya dan mendapatinya sedang membawa kantong berisi sayuran dan ia sudah memasukkan tongkatnya ke ujung atas kantong yang ia panggul. Abu Qurrah bertanya kepadanya, wahai Abi Abdillah, perselisihan apa yang terjadi antara engkau dan Huzaifah? Salman lalu berkata, sesungguhnya manusia itu terburu-buru. Quran Surah Al-Isra ayat 11. Lalu keduanya berangkat menuju rumah Salman. Salman lalu masuk ke rumah kemudian mengucapkan Assalamualaikum. Lalu ia mengizinkan Abu Qurrah untuk masuk. Abu Qurrah lalu masuk dan terlihat ada permadani diletakkan di atas pintu dan bagian atasnya ada batu bata dan juga pelana. Salman berkata, duduklah di atas tempat tidur budak perempuanku yang ia siapkan dirinya.
Salman lalu mulai bicara. Sesungguhnya Hudzaifah berbicara tentang berbagai hal yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW di saat beliau marah kepada orang-orang. Lalu aku ditanya tentang hal itu. Aku katakan, Hudzaifah lebih tahu tentang apa yang diucapkannya, dan aku tidak senang terjadi permusuhan di antara orang-orang. Kemudian Hudzaifah dipanggil dan dikatakan kepadanya, Salman tidak membenarkan dan tidak juga mendustakan ucapanmu. Hudzaifah lalu menemuiku dan mengatakan, wahai Salman, putra Ummu Salman. Lalu aku katakan, wahai Hudzaifah, putra Ummu Hudzaifah, hendaknya engkau berhenti atau aku laporkan kepada Umar. Ketika dia kuancam dengan Umar, dia lalu meninggalkanku. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, aku adalah salah satu dari anak Adam. Siapapun dari umatku, aku laknat atau aku hina bukan karena kesalahannya, maka aku jadikan itu doa rahmat baginya. Ngerti gak Bu? Udah mau panjang, gak ngerti lagi ya. Kita lihat kandungan hadisnya. Athar di atas menunjukkan perangai terpuji dari para sahabat karena Salman radhiyallahu an tidak suka mengungkapkan permasalahan yang dialami oleh sebagian sahabat dengan Rasulullah, baik yang ada kalanya terjadi atau jarang terjadi. Hal tersebut tidak dilakukan karena menghindari kelalaian memuliakan keagungan mereka sebagai orang yang memiliki persahabatan dengan Rasulullah. Dan fokus ke situ. Intinya apa? Bu, Salman sama Hudzaifah berselisih. Ya, ada orang berantem. Ya, si A sama si B berantem, tetangga ibu itu teh. Kalau kayak gitu, dua-duanya tetangga ibu. Satu, pertanyaan dulu. Ibu suka kepo nggak? Kepo. Betul nggak? Aya naon si itu jeung si ini? Ya enggak? Betul? Suka gitu kan? Nah. Atau misalnya tadi tetangga ibu berantem. Contoh aja ini mah. Ibu teh tahu dan ibu ada di situ, ibu lihat. Atau bahkan ibu mendamaikan. Pertanyaan yang kedua, orang lain akan ada yang nanya nggak ke ibu? Ada. Bu, kayak naon tadi? Pertanyaan lagi, Bu, kalau ada yang begitu ke ibu, terus nanya ya, sama ibu dijawabnya apa? Sama ibu jawabnya apa? Dikasih tahu nggak kejadiannya? Kasih tahu. Yo tadi kiu si itu begini gitu ya. Nah, para sahabat mah nggak gitu. Pantesan ibu malah yang sahabat Nabi. Ya. Apa Bu yang dilakukan? Dirahasiakan. Enggak apa-apa. Udah beres. Gitu. Bu, dengerin. Begitu ada yang berselisih, ibu suka ngasih tahu nggak? Hah? Suka cerita-cerita ke Batur? Kamarinya tetangga Abi, ribut. Kan ibu suka gitu? Temenang gitu. Bu, iya. Kenapa? Kalau di sini ya sebagai contohnya adalah apa? Kenapa itu dilakukan? Karena dia khawatir. Apa? Khawatir lalai. Untuk apa? Untuk mengagungkan para sahabat yang memang belajar langsung kepada Rasulullah. Maksudnya gini Bu, contoh aja ya. Contoh, misalnya gini. Misalnya, naudzubillah, contoh aja ini Pak ya. Saya berantem jeung Abah misalnya. Ya, wah ribut misalnya gitu. Kan ramai kan? Terus ibu pulang. Terus ada yang nanya, entah suami, entah siapa, terus nanya, cenah di masjid aya rame-rame, aya naon? Atau bahkan nanyanya, cenah ada sesuatu sama Ustaz? Ibu cerita moal. Ibu cerita moal. Ido rakas ya, itu beuna. Ya, ibu cerita moal. Kalau cerita ya,
Anggap ibu cerita nih sama suami. Sekarang pertanyaannya gini. Ketika ibu cerita, ibu membuka aib saya nggak? Padahal tugas ibu ke saya apa? Tak itu. Itu menang. Kenapa Bu? Karena gini Bu, maksudnya gini, poinnya gini. Kalau kita sedang menceritakan orang lain, apalagi aib ya, apa berantem atau apa gitu, ibu nyebutin kebaikannya nggak? Biasanya mah tadi si itu jeung itu, wah gelut, biasanya kayak gitu, berantem gini. Padahal apa? Misalnya yang ibu sedang bicarakan adalah orangnya baik, rajin ibadah, orang yang harus dihormati, orang yang misalnya punya ilmu atau apa. Tapi apa? Yang ibu fokus bicarakan adalah yang jelek. Kalau lagi cerita sama orang tuh, karena lagi kejadian, yang diceritain apa? Jeleknya. Nah itu teh para sahabatnya nggak mau begitu, nggak berani. Takut apa? Takut kebaikannya itu lupa untuk disebutkan. Ngerti gak? Jadi apa? Para sahabat itu Bu sampai di level mereka itu gak mau menceritakan keburukan orang lain. Takut apa? Takut lupa menyebutkan kebaikannya. Padahal orang kan punya dua, punya kebaikan dan punya keburukan. Tapi mereka itu khawatir kalau lagi ngomongin keburukan, nanti yang ininya nggak disebutin. Nah itu teh nggak adil gitu. Ya, ibu teman-teman ngaji nih, ya teman ibu teh baik, someah, terus ya bagerna, pinterna, ya kan, hafal hadis, kudu ma'rufin sodako, ya kan? Gitu. Pokoknya mah bagus aja. Terus suatu ketika apa misalnya teh hitut di pengawasan, ku ibu tadi ceritain ke banyak orang. Pertanyaan, yang diceritain pinterna, bagerna, hitutna. Gitu. Ya, Bu, satu lagi. Kalau ibu lagi menceritakan hitutna, menceritakan kebaikannya nggak? Oh, tadinya di pengajian. Ya kan? Kan ibu tuh langsung tadi di pengajian. Ayo nu hitu. Gitu. Ya, tengaku. Kan gitu yang disebutinnya gitu ya. Wis mah tengaku. Hitu, bau. Ya, gitu. Eta sepanjang pengajian teh pokoknya mah sakitu kipas teh hurung. Mulek didinya misalnya. Pertanyaan, disebutin nggak yang baiknya? Enggak. Nah itu teh harus kita waspadai. Jadi para sahabat mah saking solehnya ya ingatnya teh ke situ. Enggak, saya nggak akan ngomongin kejelekan orang. Kenapa? Bisi saya lupa ngomongin kebaikannya. Padahal kalau ngomongin itu yang baik-baik apa yang buruk? Bu, kalau ngomongin harus yang baiknya apa yang buruknya? Yang baiknya. Harusnya yang baiknya. Mama sok apa ya? Sok isin. Kenapa mama teh punya teman di pengajian teh? Nyatet catatannya teh bagus. Mun ngaji teh inget, hafal. Terus mun ditanya ku ustad teh ngerti dia. Terus jika mama liur, ya nyatet teu jelas, maca liur gitu, babaturan rek minjem, ulah ada, ya, ada butut tulisan. Ya contoh aja misalnya gitu. Temen ibu mah meni bagus, catatan mama masuk pengen dah kayak gitu teh. Nah itu kan kebaikan, gitu. Jangan sebaliknya. Naik ke dia mama ya tadi di pengajian kan sebelahan jeung teman mama nyatet mama teh ningali catatan si eta menilieur sih teh gitu menilieur sih mama teh
dengar di kumaha teh ditanya ari ieu naon teuing ceuk manehna teh. Ya Bu. Ya, itu. Jadi tomboroning mama manehna oge lieureun ku catetanan. Gitu. Nah, itu kan yang jelek, yang diomongin yang jeleknya doang gitu. Nah, itu tuh nggak boleh gitu. Halo, sekarang satu lagi. Kembali ke yang awal tadi, Bu, kita itu gampang banget kalau ngomongin kejelekan orang, tapi juga jadi suka lupa sama tadi. Tahu ibu teh ngerti dan teori nama, tapi dah duka kumaha refleks. Ya. Satu lagi tadi Bu, Quran surat Al-Isra ayat 11 ada tuh di hadisnya apa tadi? Sesungguhnya manusia itu terburu-buru. Apa? Apa maksudnya? Apa maksudnya manusia itu terburu-buru? Betul. Suka apa? Suka gampang menyimpulkan, suka langsung menghakimi. Betul? Ya. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya ia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Tuh. Apa maksudnya tergesa-gesa, buru-buru? Manusia itu kalau ngelihat yang jelek dari orang termasuk itu suka gampang langsung pengen ngomongin. Ya, tadi misalnya di pengajian aya nu hitut di rumah tadi dicaritakeun pasti. Bener gak? Iya. Bapak-bapak hadir, assalamualaikum, lung pas tadi alungkeun kayak bener. Bapak-bapak hadir, tadi di masjidnya kan gitu langsung begitu. Manusia itu terburu. Makanya apa Bu? Tambahan ya, catatannya adalah apa Bu? Kadang kita harus berlatih untuk menunda cerita. Ya kan ibu mah biasanya pulang dari ngaji itu selalu cerita ke bapak. Ya, mau baik mau buruk cerita misalnya gitu. Nah nanti mah latihan untuk berhenti dulu, untuk ngerem dulu. Mah, nggak ada cerita baru? Saya. Banyak. Tadi ayah naon? Nggak ada. Nggak ada gosip terbaru. Ayah sih, tapi kayak hilang. Nah gitu. Kenapa? Belum jelas informasinya. Bisi fitnah. Tapi kan biasanya oke langsung dicaritakeun. Cek ustad teu meunang. Gitu. Terus naon atuh oleh-oleh ke Bapak? Kullu ma'rufin shadaqah. Asa geus kamari cek Bapak teh. Eta we lah. Ibu. Ya. Gitu. Makanya apa? Tadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Dan ketika apa? Terutama kalau dapat berita jelek, betul, berita buruk. Ya sih itu begini. Pokoknya Bu kalau dapat cerita orang ya simpen aja dulu. Oh gitu ya. Gitu. Gak usah langsung diceritain lagi. Takutnya apa? Takutnya masih bisa berubah, takutnya cuman fitnah, takutnya cuman gosip, bahaya tuh. Ya, yang lebih utama apa? Untuk tabayyun. Apa tabayyun? Cross check, betul. Cek lagi, tanya lagi kebenarannya. Apa dalilnya? Surat Al-Hujurat ayat 6, halaman 516. Udah ditandain ya? Surat 49 ayat 6, halaman 516.
Udah ya? Udah harusnya. Apa Bu perintahnya? Hai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, tuh, kalau dapat berita, maka apa? Maka telitilah kebenarannya, teliti, tabayun tuh. Ya, teliti dulu, bener nggak? Cek dulu, bener nggak? Cari tahu dulu, bener nggak? Ibu diomongkan ku si itu, cek dulu, jangan dulu ambek. Ya. Agar apa? Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohanmu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ya. Oke, gitu. Jadi cek dulu. Misalnya ibu ngeliat di jalan, ya tiba-tiba ada orang lari, teman ibu kenal lah tetangga ibu, lari, diteriakin maling, ibu kaget, saya tak maling geningan, pulang lah ibu. Ya, tadi saya lihat si Anu dikejar-kejar orang, diteriakin maling, ternyangkanya ternyata tetangga kita maling. Udah aja, tuh fitnah tuh. Padahal ternyata apa? Tetangga ibu lagi syuting film. Perannya jadi maling tuh gitu. Bu, ngerti kan? Kata teliti heula ibu. Itu nanti diudak-udak maling sih kadang. Paham ya? Gitu. Jadi apa? Tugasnya adalah teliti. Tugasnya adalah tabayun. Makanya apa? Seorang muslim itu tadi fokus sama kebaikan, dan kalau dapat ini yang buruk di apa namanya? Disimpan dulu, di hold dulu, ditahan dulu. Sambil dicek bener enggak atau gimana, dipikir dulu perlu diomongin atau enggak. Dah. Ya. Ibu masih ingat enggak kapan kita bahas tuh bahwa akhlaknya orang beriman itu enggak boleh ngotorin masjid? Masih kan? Yang kapan tuh? Jumat lalu ya? Begitu bubar aya keneh nu nyimpen sampah. Ya belah mana gitu pokoknya. Terus apa? Saya nggak akan nuduh, nu duduk di dinya mah si ibu eta. Nu duduk di dinya mah si ibu eta. Enggak, saya akan tabayun dulu. Ya, ibu juga sama, tahu serta si eta tah, si ibu eta tah, teman saya tah, gitu. Buang sampahnya di mana wae, misalnya begitu. Nggak boleh. Tugasnya adalah apa? Nah, kalau ngelihat yang jelek begitu, tabayun atau syukur-syukur apa? Untuk bisa segera dihilangkan. Ohnya si ibu itu teh suka buang sampah sembarangan. Kenapa? Sok lupa hari pulang teh sok teu disakuan deui. Maka apa? Daripada jadi jelek, mending ku saya disakuan gitu misalnya. Boleh. Ya, coba kita lihat ya, pulang pengajian sekarang aya sampah. Ya, mun aya sampah berarti can dipake ilmuna. Ya, kan ibu langsung culang cilung. Itu aya. Ya, gitu. Kenapa? Jangan sampai ninggalin sampah. Ya. Udah segitu dulu. Shadaqallahul Alhamdulillah. Shadaqallahul adzim wa shadaqar rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakir alhamdulillah. Kesimpulan, kullu ma'rufin shadaqah. Ya. Setiap perbuatan baik itu shadaqah. 2, fokus ibu jadi orang baik. 3, kalau dapat berita-berita yang negatif, tahan dulu, teliti dulu, ya, nggak usah langsung disebarkan ke orang lain. Yang terakhir, setiap manusia itu diciptakan terburu-buru. Sifat dasarnya manusia itu terburu-buru. Maka apa? Tadi ngerem dulu, ya, latihan untuk ngerem. Alhamdulillah. Itu bahasan kita untuk hari ini. Terima kasih. Ibu sing sehat semuanya. Semoga Allah limpahkan keberkahan bagi kita semua dunia dan akhirat, dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Ya, amin.
Dan tentunya kita minta kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Hatur nuhun, hapunten sabudaya kelapatan. Allahul muwaffiq ila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.